Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyidina Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkonfigurasi latihan uji kompetensi. Dan di sini saya akan mengganti nama sistem menggunakan sintak berikut. Selanjutnya di sini saya akan menamakan IP address untuk header 2 dan 3 atau client. Nah, karena di sini sesuai ketentuan dari modul, untuk menyesuaikan user yang kita perlukan untuk menentukan slice, itu dimana absen ditambah dengan 10 untuk header 2. Jadi absen saya 21 ditambah 10 jadi 31. Nah, dikarenakan slice 27 hanya mampu mencakup 30 user, maka kita akan menggunakan slice 26 yang mumpuni untuk 62 user total usernya. Kita mulai dengan yang header 3. Bedanya untuk yang header 3 ini itu absen ditambah dengan 30, jadi 51, dan 26 atau 126 ini masih mumpuni untuk 51 user. Oke, sudah. Kita lanjut untuk ke settingan di Winbox. Di Winbox kita akan setting di bagian interface untuk memberi nama tiap-tiap header agar menjadi ciri atau membedakan. Di sini header 2 sebagai lab A atau klien pertama, dan yang header 3 itu sebagai lab B atau klien kedua. Kita ke menu IP untuk setting internet gateway, dimulai dengan DHCP client. Klik add, apply, lalu OK. Sini statusnya bound, berarti internetnya sudah bekerja. Kita lanjut ke bagian DNS. Di sini kita hanya menambahkan DNS Google saja, belakang kemudian dicentang di bagian flow remote request-nya. Lanjut kita ke bagian DHCP server. Sesuai instruksi soal, untuk DHCP server hanya kita setting di lab A saja, berarti di lab B akan nanti kita setting sebagai static. Ini opsional, tapi saya akan tambahkan DNS. Sebelum itu di sini saya akan mengecek dulu apakah ping Google sudah jalan. Sudah memberi respon, berarti DNS-nya aman. Kita bisa lanjut untuk setting firewall. NAT, edit chain, message NAT, auto interface atau jalur keluarnya itu berada di header 1 LAN dengan actionnya itu mask direct. Di apply, di bagian komen itu kita beri nama NAT. Nah, seperti ini. Jadi internet gateway sudah selesai, kita bisa langsung melakukan pengujian di lab A karena kebetulan dia DHCP, jadi kita akan melakukan pengujian di PMnet 1 atau yang tadi kita setting itu di lab A atau klien pertama. Di disable enable dulu. Oh iya, jika sesuai analogi kita bisa lihat dari instruksi soal kalau lab A itu berperan sebagai klien pertama yang posisinya itu berada di perangkat asli, sedangkan untuk yang lab B itu berperan sebagai klien kedua, hanya saja dia berperannya di virtual, atau yang akan kita gunakan itu WinXP. Kita lihat di bagian status, dan yep, kita sudah dapat, ini baru saja. Kita bisa langsung lakukan testing Google dan Tracer, tapi sebelum itu karena kita di virtualisasi, jangan lupa untuk selalu mengacak-acak jaringan asli. Oke, di refresh.
sini ikonnya nggak berubah-berubah ya. Nah, kita bisa lanjut aja langsung. Kita akan tes Google dulu. Tapi sebelum itu kita lihat dan matiin dulu si VMnet ini supaya nggak bentrok. Nah, memberikan respon sebentar. Tunggu lama, bisa kita lanjut ke Tracer. Nah, di sini di baris pertama muncul IP yang kita setting sebelumnya di Winbox. Nah, berarti Tracer di lab A atau klien pertama aman. Kita bisa langsung lanjut untuk setting proxy di lab A sesuai dengan instruksi yang ada. Jadi kita akan lanjut ke IP web proxy, centang di bagian enable supaya web proxy nyala. Jadi kita administrator tadi ada ketentuan nama tkj.net seperti ini. Sketch object saja bebas, tapi di sini saya pakai di 1 GB. Centang bagi catch on this, apply, lalu oke. Kita biarkan itu dulu. Kita beralih ke menu firewall. Kemudian klik lagi add. Nah, bedanya dengan NAT, C-nya itu di proxy kita pakainya bukan SSNAT tapi DSNAT. Dengan SSH address itu IP address dimana kita akan menyeting atau mengkonfigurasi proxy di lab mana gitu. Berarti karena di sini kita akan mengkonfigurasi proxy di lab A atau klien pertama, berarti SSH address atau IP address yang dimasukkan adalah IP lab A seperti ini. Protokolnya NTCP dan di sini ada 3 pilihan port. Bebas, di sini saya pakai ini. Biarkan. Lalu actionnya juga redirect, bukan misdirect. Itu port 8080, ini port normalnya HTTP. Kemudian biasa pilih proxy kayak gini. Nah, kita balik lagi ke proxy karena kita belum nyeting di bagian aksesnya. Klik add, lalu masukkan SSH address yang sama seperti yang tadi ditambahkan di firewall beserta solusi juga. Nah, karena di sini yang akan kita blokir terlebih dahulu itu adalah sebuah situs, maka URL kita akan simpan di sini. Kasus contoh di sini saya akan memasukkan situs HTTP forever. Jangan lupa untuk actionnya itu deny. Klik apply lalu nah, saatnya pengujian kita buka Chrome lalu buka HTTP forever. Nah, di sini loading. Kita coba untuk reboot terlebih dahulu. Sistem reboot. Coba refresh. Nah, di sini sudah terlihat error forbidden, berarti situsnya yang sudah berhasil kita blokir. Nah, kita lanjut untuk blokir suatu extension, yakni MP3, ke menu IP, web proxy, kemudian di bagian akses lagi. Supaya cepat kita copy saja. Nah, karena kita akan memblokir suatu extension, berarti kita menyimpan suatu extension yang akan kita blokir itu bukan di DSLS, tetapi di web.
sama seperti jika ingin memblokir suatu kata di satu situs gitu. Bintang titik mp kayak gini. Oke. Kita lanjut aja. Di sini kebetulan saya sudah mencari website yang sekiranya mempunyai file mp3 yang tentunya HTTP. Coba refresh. Kita bikin sebentar. Nah, di sini saya membuka situs yang sekiranya punya file mp3 dan akses denied dan error forbidden, berarti proxy-nya berjalan dengan lancar. Kita bisa lanjut ke proxy selanjutnya, yakni memblokir suatu kata. Sama juga kita simpan di pad supaya lama. Kayak gini. Kita buka situs center.id. Nah, sini juga karena di dalam URL-nya terdapat kata wiki, berarti otomatis langsung terblokir karena tadi kita setting untuk memblokir kata wiki. Dan yang terakhir, proxy terakhir, kita akan redirect atau mengalihkan suatu situs, yakni dari HTTP Forever ke SMKN 1 ID seperti ini. Supaya nge-backdrop kita matikan dulu ini, disablekan terlebih dahulu, dan kita refresh yang nah, berhasil ke redirect, yakni ke situsnya SMKN 1 Soreang, berarti proxy-nya juga berjalan dengan baik di bagian redirect. Oke, setting di proxy sudah selesai, kita lanjut untuk setting bandwidth. Limitasi bandwidth di WebApp. Targetnya ada di Eder 2 dengan maksimumnya itu 2 MB seperti ini. Nah, balik lagi ke analogi, karena yang kita setting di limitasi bandwidth itu LDA, berarti pengujian yang akan dilakukan juga ada di perangkat yang asli gitu. Kita
bagi dua layar supaya terlihat ya berbanding. Bisa dilihat sini sudah berubah warna. Itu limitasinya berjalan. Nah, bisa dilihat hasil speed test dari limitasi lab A itu menunjukkan bahwa download berada di 2 Mbps dan upload berada di 1,9. Nah, ini berarti limitasinya sudah berjalan dengan baik karena maksimalnya itu hanya sampai di 2 Mbps saja seperti di sini. Nah, lanjut kita ke limitasi lab B, tapi yang di sini itu per IP, dan IP-nya itu adalah dengan maksimal upload dan downloadnya itu jadi 1 MB seperti ini. Nah, balik lagi ke analogik, karena kita melimitasi bandwidth di lab B, otomatis kita akan melakukan pengujian juga di sini, di coil virtual. Nah, kita ganti dulu menyesuaikan dengan apa yang kita gunakan di router. Karena tadi lab B itu menggunakan VMware 2, otomatis di klien juga menggunakan VMware 2. Tinggal kita konekkan saja. Sebelumnya kita akan setting terlebih dahulu si IP address-nya, karena lab B itu kan disetting secara statik. Jadi kita akan setting dulu IP address-nya. 1.2 dengan subnet mask, karena di sini tadi menggunakan slash 26, jadi ujungnya ada di 192. 1 dan 12. Oke. Tunggu. Selanjutnya kita akan ping Google dulu. Kenapa nih? Kita cek lagi di kontrol panel ini, barangkali yang belum tersetting. Terus sudah juga udah. Kita coba lagi.
coba lagi Google. Keterbatasan berarti pengguna aman. Sekarang kita lanjut ke terus bagian tracer juga aman. Baris pertamanya muncul, artinya kita setting sebelumnya. Oke, kita bisa lanjut pengujian di imitasi bandwidth lab. Di sini saja sudah mulai terlihat ya, ada perubahan warna. Jadi membuka website ini sudah terlimitasi atau bandwidthnya sudah hampir habis digunakan. Nah, bisa dilihat hasil speed testnya semuanya di bawah 1 MB dan ada perubahan warna juga, berarti limitasinya lancar dan berjalan dengan baik. Kita akan melakukan limitasi terakhir di lab B, yakni limitasi lab B itu lab A seperti ini, dengan targetnya diisi oleh lab B, sedangkan untuk DST atau tujuannya diisi oleh lab A. Sesuai ketentuan, max upload dan downloadnya ada di 100 MB. Nah, berbicara tentang prioritas, kita pindahkan yang 100 MB ini ke paling yang atas. Kemudian untuk pengujian juga sama, kita akan melakukan pengujian di WinXP ini. Caranya sama, kita masuk ke proses SIMANKEY ini dan kita kopas URL yang kita dapat di OpenSpeedTest server ini. Kita pastikan, nah, langsung muncul. Sebentar supaya terlihat. Sudah mulai terlihat perubahan warnanya. Bisa
Bisa dilihat juga hasil speed test dari limitasi dari lab B ke lab A dengan max upload dan download itu 100 MB. Juga hasil speed testnya menunjukkan bahwa keduanya baik download maupun upload berada di bawah 100 MB, menandakan bahwa limitasi bandwidthnya bekerja dan efektif. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, Isyadina Rahayu. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.